warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Salam jumpa di program Tauladan Berkah Tausiah bulan Ramadan persembahan Bang Kalbar. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ustazah Muthaharoh MPD, berasal dari Kabupaten Melawi. Saat ini bekerja di SDN 6 Nangapino. Marilah untuk mengawali kultum pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit nasihat untuk kita semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dijadikan inspirasi untuk kita semua, terutama kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Adapun salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdullah ibnu Umar. Siapakah ibnu Umar? Siapakah Abdullah ibnu Umar itu? Abdullah ibnu Umar adalah putra dari Umar bin Khattab. Siapakah beliau itu? Abdullah ibnu Umar itu adalah periwayat hadis yang terkenal setelah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Abdullah ibnu Umar merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dekat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebuah kisah ruhiyah yang mengantarkan beliau dalam perjalanannya untuk menjadikan sebuah keteladanan kita juga, karena beliau merupakan sosok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan beliau pernah terjadi mimpi ketika beliau sedang tertidur. Namun perlu kita ketahui, aktivitas beliau menjelang tidur itu tidak seperti kita sebagaimana yang biasa kita lakukan. Aktivitas beliau ketika beliau ingin tidur melakukan wudu, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala hingga terlelapnya beliau dalam tidur. Di tidurnya tersebut beliau bermimpi bertemu dengan malaikat, yang mana malaikat membawa beliau ke suatu tempat. Tempat tersebut ternyata adalah api neraka. Dalam kisah ini akan kita dengarkan bersama kisah Abdullah ibnu Umar mengenai ibadah dan api neraka. Apa yang terdapat di dalam mimpi beliau? Bahwasannya beliau diajak oleh malaikat
untuk melihat api neraka yang begitu panas. Beliau melihat di dalam mimpinya ternyata terdapat teman-teman beliau yang ada di dalam api neraka. Dengan hati yang sangat sedih, beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, lindungilah aku dari siksa api neraka." Kemudian beliau terdengar bisikan malaikat yang lainnya. Apa itu bisikannya? Malaikat yang lainnya berkata, "Engkau belum terjaga dari api neraka." Sontak hati beliau terasa sedih, sehingga terbangunlah beliau dari tidurnya. Suatu ketika setelah beliau bangun dari tidurnya dengan rasa sedih, beliau menghampiri Hafsah, yang mana Hafsah ini adalah saudara perempuan, putri dari Umar bin Khattab dan salah satu istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hafsah menceritakan perihal mimpinya beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sebaik-baiknya laki-laki adalah Abdullah ibnu Umar, jika engkau tetap istiqomah di dalam sholat malam." Kemudian malaikat mengingatkan kembali bahwasanya beliau harus terus istiqomah di dalam menjalankan sholat tahajud atau sholat malam. Dari cerita ini dapat mengingatkan untuk kita semua, di momen bulan Ramadan yang penuh berkah ini, tentunya kita berlomba-lomba untuk melakukan sebuah kebaikan, berlomba-lomba di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Oleh karena itu, marilah kita menghidupkan sunnah-sunnah yang Rasulullah juga senantiasa melakukannya, yaitu sholat tahajud atau sholat malam. Sebagaimana di dalam Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa, itu tiada lain dan tiada bukan adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Nah, salah satu cara kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, mari kita menghidupkan sunnah-sunnah seperti tahajud atau qiyamul lail. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, banyak sekali keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang melakukan sholat tahajud atau sholat malam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing di awal pekerjaannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengangkat karir kita. Betapa memiliki nilai plusnya orang melakukan sholat tahajud. Di momen Ramadan tahun ini, sudah tentunya kita harus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Semakin banyak kita melakukan rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa di momen Ramadan yang kali ini kita masih diberi kesempatan, umur yang panjang, badan yang sehat. Mari kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita nantinya akan menjadi hamba-hamba Allah yang terselamatkan di dunia, dan tentunya akan bahagia di dunia dan terselamatkan dan bahagia pula di akhirat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tidak ada hal yang paling indah di bulan Ramadan ini kecuali hanya dengan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita, sahabat Nabi kita, sehingga kita
terus dapat menghidupkan ajaran-ajaran Islam yang dapat membawa suatu penerangan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sudah semestinya lah kita sebagai kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan sejenak kesibukan yang terdapat di dunia untuk lebih mengutamakan kehidupan di akhirat. Karena kehidupan di dunia ini tidaklah abadi, namun kehidupan akhiratlah yang akan lebih abadi. Nasrum minallah wa fathun qarib, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.